Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, jumpa lagi di DN Sutari. Teman-teman pernah nggak mendengar atau dikasih tahu bahwa terutamanya ini ya dalam menerapkan hukum tarik-menarik atau LOA, the law of attraction, ada yang mengatakan bahwa kalau berdoa jangan menggunakan kalimat-kalimat yang kesannya negatif. Doanya jangan yang isinya tuh kesedihan, atau doanya jangan yang bersifat keluhan. Pernah nggak teman-teman mendapatkan informasi semacam itu? Jadi berdoa harus selalu dengan kalimat yang positif, dengan keadaan yang positif. Nah, menurut kalian sependapat dengan pernyataan tersebut atau enggak? Kalau aku pribadi, aku kurang sependapat dengan orang-orang yang mengatakan bahwa doa harus dengan kalimat positif, harus selalu dengan kalimat positif. Karena buat aku pribadi, dalam berdoa itu aku menerapkan yang namanya seni berdoa. The art of prayer, keindahan dalam berdoa. Dan di antara keindahan dalam berdoa itu yang aku terapkan selama ini, boleh kok sewaktu-waktu kita berdoa yang mungkin kesannya itu kalimatnya negatif. Artinya di dalam doa tersebut ada keluhan, ada pernyataan ketidakmampuan diri, pernyataan kendala, hambatan yang kita alami ya. Jadi aku sendiri gak selalu doanya itu bersifat kalimat positif. Ada juga, ada kalanya doa itu isinya memang ya bisa dibilang keluhan. Tapi keluhan di sini bukan sebagai bentuk kita tidak bersyukur, tapi justru menunjukkan bahwa ada hal-hal yang kita tidak mampu sebagai seorang hamba. Jadi aku mengartikannya bahwa boleh kok berdoa itu menyatakan ketidakmampuan diri, menyatakan ketidakberdayaan diri. Makanya kita sampaikan kepada Allah, karena tempat kita, the one and only, satu-satunya bergantung hanyalah kepada Allah. Ada alasan kuat mengapa aku menyatakan boleh kok sesekali kita berdoa menyatakan ketidakmampuan diri, kendala, hambatan, kesedihan, atau keluhan nih tentang keadaan kita. Karena aku melihatnya referensinya itu dari Al-Quran, yaitu Quran Surah Maryam. Kalian bisa cek nanti waktu membaca Al-Quran, lihat terjemahan di Quran Surah Maryam. Di sana ada kisah tentang Nabi Zakaria yang berdoa kepada Tuhannya. Ini di awal-awal surat ya. Jadi Nabi Zakaria berdoa kepada Allah, kepada Tuhan. Ya Tuhanku, sungguh tulangku telah lemah dan kepalaku telah dipenuhi uban. Nah, kalau kita lihat di situ memang pernyataan rasa insecure ya, karena di sini memang ceritanya Nabi Zakaria ingin memiliki keturunan, tapi beliau insecure nih sepertinya karena melihat kondisi yang sudah tua, tulang sudah lemah, kepala telah dipenuhi uban. Lalu kemudian di ayat 5 tuh, di situ juga Nabi Zakaria mengatakan, dan sungguh aku khawatir terhadap kerabatku sepeninggalku. Nah, kita bisa lihat kalimatnya di situ. Nabi Zakaria khawatir. Ya kan kita juga kadang sebagai manusia tuh sering merasa khawatir gitu ya. Takut dengan masa depan. Nah, ini juga dialami oleh Nabi Zakaria. Dan sungguh aku khawatir terhadap kerabatku sepeninggalku. Padahal istriku seorang yang mandul. Nah, dari situ kita bisa melihat bahwa boleh kok berdoa menyampaikan rasa insecure, rasa kelemahan yang kita punya ya, ketidakberdayaan. Nah, memang yang menjadi kunci dari doa ini adalah kalimat yang sangat indah. Teman-teman bisa menjadikan penutup ya. Kalau misalnya kita berdoa, terus doanya kita sampaikan keluhan gitu ya di awal, menyatakan ketidakmampuan diri kita, keadaan diri kita yang sangat tidak mungkin gitu untuk mendapatkan atau meraih impian kita. Nah, teman-teman bisa meniru nih. Kita tutup doanya seperti Nabi Zakaria, yaitu
Aku belum pernah kecewa dalam berdoa kepadamu, ya Tuhanku. Bisa dilihat di ayat 4 ya, di Quran surah Maryam. Dan aku belum pernah kecewa dalam berdoa kepadamu, ya Tuhanku. Jadi setelah kita sampaikan kelemahan, kekhawatiran, kesedihan yang kita rasakan secara jujur seapa adanya, lalu kita tutup, kita kembalikan, kita kuatkan lagi keyakinan kita bahwa Allah itu maha segalanya. Sangat mudah bagi Allah. Jadi kita bilang, ya Allah, saya sudah sampaikan keluhan-keluhan, kendala-kendala yang saya alami, dan aku percaya, aku yakin dengan menyampaikan ini semua dan aku memohon kepadamu, itu tidak akan pernah mengecewakan. Berdoa kepadamu tidak akan pernah mengecewakanku. Referensi doa Nabi Zakaria di Quran surah Maryam ini itu yang membuat aku yakin bahwa boleh kok kita doa curhat kelemahan diri, kekurangan, kekhawatiran, ketakutan yang kita alami kepada Allah, jujur seapa adanya yang kita rasakan. Nah, tapi setelah itu kita kuatkan lagi bahwa tidak ada yang tidak mungkin bagi Allah, dan kalau kita memohon, kita menyandarkan semuanya kepada Allah, pasti hasilnya tidak akan mengecewakan. Begitu juga ya teman-teman terkait dengan doa yang ini nih pernah didebatin. Boleh nggak sih kalau misalnya doa minta jodoh gitu ya, request spesifik gitu. Ada yang menyatakan boleh, ada yang menyatakan tidak boleh. Ya, kalau aku sendiri sesekali boleh kok menyampaikan secara spesifik keinginan kamu, bukan bermaksud untuk mendikte Tuhan, ya, tapi ya sebagai bentuk kedekatan, keindahan dalam berdoa. Contohnya deh, kalau kita merasa dekat dengan seseorang, dengan teman, kita punya sahabat, karena kita udah merasa sangat dekat, sangat percaya, kita curhatin tuh semuanya, spesifik banget detailnya tuh. Ya sama juga nih teman-teman, saat kita berdoa, kita minta secara spesifik kepada Allah, itu bukan berniat untuk mengatur atau mendikte, tapi karena kita merasakan kedekatan, bahwa ya Allah seperti ini nih yang aku pengenin, spesifik seperti ini, A, B, C, D, dan seterusnya. Tapi tetap aku kembalikan kepadamu ya Allah. Aku hanya ingin mengungkapkan secara jujur seapa adanya yang aku rasakan, tanpa ditutup-tutupi, karena aku benar-benar merasa dekat dengan engkau, sehingga curhat, menyampaikan keinginan itu jadi melegakan gitu teman-teman ya. Jadi bukan bermaksud untuk mendikte, yang penting tetap kembalikan lagi bahwa Allah yang lebih tahu apa yang terbaik buat kita. Ya udah, kita sampaikan aja, kita tetap kembalikan hasilnya kepada Allah. Dan sesekali juga ya kita berdoa, udah pokoknya terserah Allah, udah mau digimanain nasibku, mau digimanain juga nanti aku serahkan kepadamu. Nah itu juga boleh teman-teman. Jadi berdoa tuh ada seninya gitu, ada kalanya kita minta yang benar-benar spesifik, ada kalanya udah kita serahin semuanya. Yang jelas maksud dari kita berdoa, kita menyampaikan kepada Allah adalah sebagai bentuk kedekatan kita, bahwa Allah selalu bersama dengan kita, Allah selalu mendengar, Allah selalu tahu apa yang kita inginkan, apa yang kita butuhkan. Yang penting adalah romantisme dalam berdoa. Makanya aku sebut dengan seni berdoa, keindahan-keindahan dalam berdoa. Oke, mungkin segitu dulu yang bisa aku share ke kalian di video kali ini. Semoga bermanfaat. Dan sampai jumpa lagi di video-video yang selanjutnya, insya Allah. Sekali lagi terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.